Sudah sangat sering kita mendengar kisah seorang snack. Tapi kali ini, ceramah Sunnah Muakat akan membahas tentang kisah anaknya yang tinggal di Indonesia setelah snack kembali ke Belanda. Sebelum melangkah lebih jauh, silakan komen dan bagikan video ini, sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini untuk terus membuat konten-konten positif. Orang-orang Indonesia mengenal Christian Snack Hurgronje sebagai mata-mata terpelajar kelas kakap yang membantu pemerintah kolonial untuk melemahkan perlawanan orang-orang Aceh. Ia juga dikenal sebagai penasihat pemerintah kolonial yang memengaruhi kebijakan Hindia Belanda terhadap Islam. Snack, yang menguasai bahasa Arab dan tahu isi Al-Quran, berhasil masuk Mekah dan mengaku diri sebagai Abdul Ghaffar alias Gopur. Dengan identitas itu dia berkawan dengan Hasan Mustafa, tahun 1852 sampai tahun 1930, yang meyakini Gopur sebagai saudara seiman. Untuk itu Hasan Mustafa kerap mengunjungi anak dan istri terakhir Snack. Tentang Yusuf, suratnya yang bertanggal 29 Maret tahun 1912 menyebutkan, Yusuf sudah sampai usia yang bersih dan seorang anak dengan perawakan tinggi. Usia Yusuf kala itu menginjak 7 dan sudah waktunya masuk sekolah dasar. Menurut catatan Gun Seikanbu dalam orang-orang Indonesia yang terkemuka di Jawa, Raden Yusuf lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1905. Kira-kira setahun sebelum Snack pulang ke Belanda, Yusuf seperti kakak tirinya, Umar. Dalam surat Hasan Mustafa pada Snack tanggal 29 Maret tahun 1912 disebutkan, Umar menempuh pendidikan di sekolah pemerintah di Betawi, Jakarta. Sebagai cucu dari penghulu dan kerabat bupati, tidak sulit untuk diterima di sekolah dasar elit pemerintah. Menurut catatan Gun Seikanbu pula, Raden Yusuf pernah bersekolah di Sekolah Dasar 7 tahun Europese Lagere School, ELS, dan Sekolah Menengah 5 tahun Hoger Burger School, HBS. Namun tak dijelaskan letak sekolahnya. Hanya disebut, Yusuf lulus ELS tahun 1919 dan HBS pada 1925. Lulusan HBS macam Yusuf sebetulnya bisa kuliah, bahkan hingga ke negeri Belanda. Namun, ada halangan bagi Yusuf hingga dia tak kuliah di universitas atau sekolah tinggi. Dia kemudian masuk Politi School, sekolah polisi, dan lulus tahun 1927 dengan pangkat komisaris polisi. Pangkat itu cukup tinggi, apalagi bagi polisi Bumi Putra. Dia pernah menjadi komisaris polisi kelas 1 di Jakarta, Surabaya, Cirebon, Pontianak, dan Bandung. Kemungkinan dia jadi komisaris polisi kelas 1 sejak tanggal 20 Agustus tahun 1929. Pada 1931, menurut Regerings Almanak voor Nederlands in die 1931, Tuit Gedeelte Kalender en Personalia, dia berdinas di Surabaya. Tahun 1935, seperti dimuat Regerings Almanak voor Nederlands in die 1935, Tuit Gedeelte Kalender en Personalia, dia menjadi kepala teknis Veldpolitie, polisi lapangan, di Cirebon. Tahun 1941, menurut Regerings Almanak voor Nederlands in die 1941, Eerste Gedeelte Kalender en Personalia, dia bertugas di Pontianak. Dia tengah berdinas di Bandung jelang runtuhnya Hindia Belanda. Menurut Louise de Jong dalam Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Voorspel, Yusuf pernah jadi pengawas dari polisi rahasia kolonial bernama Politieke Inlichtingendienst, PID, di kota itu. Di zaman pendudukan Jepang, dia tetap menjadi perwira polisi. Menurut catatan Gun Seikanbu, sejak tanggal 29 April tahun 1942, dia adalah wakil kepala polisi Karesidenan Bandung. Setahun kemudian, pada April tahun 1943, dia menjadi kepala polisi di sana. Tak hanya dirinya yang mau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang, tapi juga mertuanya, Bupati Bandung Wiranata Kusuma. Dia menawarkan semua laki-laki dari keluarga besarnya untuk dinas militer. Salah satu putranya minta untuk dilatih sebagai pilot oleh Jepang. Anak laki-laki lain menjalani pelatihan perwira polisi senior di Formosa, Taiwan. Anak ketiga dipekerjakan oleh polisi Jepang, tulis Jan Brouwer dalam Het Vermoordeland. Setelah era pendudukan Jepang berlalu, di zaman revolusi, Yusuf menjadi komisaris polisi senior di Jawa Barat yang dikuasai NICA.
Ketika negara Pasundan eksis di Jawa Barat, Raden Yusuf adalah kepala jawatan kepolisian negara Pasundan. Jelang angkat kakinya tentara Belanda dari Indonesia, terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di Bandung dan Jakarta. Nama Yusuf, selaku kepala jawatan kepolisian negara Pasundan, dikaitkan dengan pemberontakan itu. Tak hanya dirinya, Melwiranata Kusuma yang menggantikan ayahnya menjadi Bupati Bandung juga dianggap terlibat. Keterangan ini tertera dalam arsip laporan kepolisian Nopol, 278, AR, PAMDKN, 50 tanggal 21 Februari tahun 1950. Andri, Kementerian Perdana Menteri RI Yogyakarta, nomor 129. Waktu kejadian, Yusuf bersama Panglima Divisi tanggal 7 Desember, Belanda. Jenderal Mayor Engels berada di Bandung. Yusuf melihat bagaimana seorang inspektur polisi bernama Julius van der Molen dimarahi sang jenderal, setelah gerakan gagal yang dipimpin Westerling itu. Pada sekitar 1983, Raden Yusuf, yang sudah berusia akhir 70-an, sempat didatangi Peter Schuur van Koningsvet dan mengakui jika Snak adalah ayahnya. Beberapa media nasional bahkan memuat cerita tentangnya. Keberadaan Raden Yusuf diketahui berkat anaknya, Harry Yusuf, yang tinggal di Belanda. Anak Raden Yusuf lainnya, Edi Yusuf, bukan orang sembarangan. Dia pahlawan Indonesia dalam ajang akbar bulu tangkis Thomas Cup 1958. Raden Yusuf, anak orientalis besar yang nasihat-nasihatnya kepada pemerintah kolonial berhasil menjinakkan perlawanan bangsa Aceh, menjalani masa tua dengan damai sebagai pensiunan perwira tinggi polisi. Ia meninggal pada 1984 di Jawa Barat. Dia mendalami Islam. Sampai ke Jawa Barat dengan membaur dengan kalangan penghulu. Setidaknya, Snak 2 kali kawin dengan perempuan Sunda. Pertama dengan Sangkana pada 1890, yang melahirkan Salama Emah, Umar, Aminah dan Ibrahim. Kedua dengan Siti Sadijah pada 1898, yang melahirkan Raden Yusuf. Sangkana dan Sadijah adalah anak penghulu. Sangkana anak penghulu dari Ciamis, Raden Haji Muhammad Taib. Sedangkan Sadijah adalah anak dari penghulu Bandung bernama Raden Haji Muhammad Sueb alias Kalipa Apo. Perkawinan antara ayah dan ibu saya dilangsungkan pada tahun 1898. Ketika ibu baru berusia 13 tahun, aku Yusuf dalam buku Passage. Van Koningsvet, Snak Hurgronje dan Islam. 8 karangan tentang hidup dan karya seorang orientalis zaman kolonial. Ketika menikah dengan Sadijah, umur Snak sudah 41. Sementara Sadijah masih di bawah umur kala itu yaitu kelahiran 1885. Setelah berusia sekitar 20, barulah Sadijah melahirkan Yusuf. Waktu Snak pulang ke negerinya pada 1906, anak bungsunya, Raden Yusuf, baru berumur setahun. Lewat Hasan Mustafa, Snak meminta keluarga yang ditinggalkannya itu diperhatikan. Begitu pula permintaanmu supaya saya khusus memperhatikan keadaan Yusuf dan ibunya. Tulis Mustafa pada Snak dalam surat bertanggal 23 Februari tahun 1911. Seperti dikutip Jajang Ar-Rahmana dalam Informan Sunda masa kolonial, surat-surat Haji Hasan Mustafa untuk Christian Snak Hurgronje dalam kurun tahun 1894 sampai tahun 1923. Demikian video ceramah Sunnah Muakkad kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan kita semua semakin belajar dari sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.